Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing enjing menika kula lan panjenengan sedaya kasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanthi sedaya peparing nikmat kula wau saged kita ginakaken kangge memenuhi undanganipun Gusti Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin inggih menika melaksanakan kewajiban salat Jumat wonten ing masjid yang gagah perkasa menika. Pramila mugi-mugi sedaya amal kesanan kita kula saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika 77 tahun Indonesia telah merdeka. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. 5 hari ke depan, 5 hari lagi dari sekarang adalah hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Nah, setiap tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia selalu diingatkan oleh sejarah, yaitu sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke secara kompak dan serentak memperingati hari kemerdekaan negaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut secara nasional diadakan upacara kemerdekaan dengan pemasangan bendera merah putih satu tiang penuh di seluruh pelosok tanah air. Di samping itu pula, acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diwarnai dengan berbagai macam kegiatan, baik berupa lomba-lomba maupun hiburan-hiburan lainnya. Nah, sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 lahirlah sebuah negara merdeka yang bernama negara Republik Indonesia. Sekarang kita berada di tahun 2022. Berarti negara kita Indonesia ini sudah berusia selama 77 tahun. Selama kurun waktu 77 tahun, Indonesia sudah memiliki 7 presiden, yaitu 1 Bapak Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama, 2 Bapak Soeharto sebagai presiden Indonesia yang kedua, 3 Bapak B.J. Habibie sebagai presiden Indonesia ketiga, 4 Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan sebutan Gus Dur adalah sebagai presiden Indonesia yang keempat. Kemudian 5 adalah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Indonesia yang kelima, dan 6 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dengan panggilan Bapak SBY sebagai presiden Indonesia ke-6. Sedangkan yang ke-7 adalah Bapak Joko Widodo sebagai presiden Indonesia yang ke-7. Saudara-saudara, sebelum merdeka, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan kemudian ditambah 3,5 tahun oleh penjajah Jepang. Selama di bawah penjajah Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia menderita, rakyat Indonesia sengsara, rakyat Indonesia dilarang sekolah, bahkan dilarang beribadah, Jumatan juga dipersusah. Bangsa Indonesia diadu domba sehingga mudah dipecah belah oleh penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Belanda memiliki senjata modern antara lain bedil, punya pistol, punya meriam, punya granat, punya bom, punya. Nah, sementara Indonesia waktu itu belum memiliki senjata modern apapun kecuali bambu runcing atau yang terkenal dengan istilah cucuan. Nah, secara keseimbangan kekuatan jauh tidak berimbang. Wong cucuan tok ngelawan bedil, cucuan tok ngelawan senapan, gepek maju pe nyucuk, dah kedisian mati. Ini adalah logika otak yang waras, pasti kalah, pasti kedisian didor sebelum dijojol. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Secara keseimbangan memang kekuatan jauh tidak berimbang. Cucuan melawan senapan, tapi oleh karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Belanda dan Jepang bisa dikalahkan oleh cucuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut adalah menceritakan sejarah kemerdekaan kota Makkah. Sebelum merdeka, kota Makkah di bawah kekuasaan orang Quraisy. Setelah orang Quraisy dapat dikalahkan tentara Islam, maka yang berkuasa di Makkah adalah orang Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kota Makkah merdeka, penduduknya banyak yang berpindah agama, masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Setelah kota Makkah dimerdekakan Allah, maka Allah perintahkan dua hal saja. Apa itu? Satu, wis merdeka ya negaramu, perbanyaklah bertasbih kepadaku. Fasabih, akeh-akeh tasbih. Loro, perbanyaklah beristighfar kepadaku. Wastaghfir. Jadi sejak ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW dalam membaca doa rukuk dan sujud dalam sholat sudah tidak lagi membaca Subhana Rabbiyal Azimi ketika rukuk, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Wes gak iku sing diwaca. Sakmarine surat An-Nasr iki turun. Doa apa yang dibaca beliau? Selalu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika saya menjadi santri di pondok, saya angkat tangan kepada sang kiai. Wahai sang kiai, guru saya ketika di kampung ngajari saya itu kalau rukuk Subhana Rabbiyal Azimi, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan surat An-Nasr bahwa Nabi Muhammad ketika rukuk dan sujud sudah tidak lagi membaca Subhana Rabbiyal Azimi dan Rabbiyal A'la. Ketika surat An-Nasr ini sudah turun, lalu saya sebagai umatnya harus baca yang mana? Apakah tetap Rabbiyal Azimi, Rabbiyal A'la, atau digeser dengan doa yang terakhir ini? Apa jawaban sang kiai? Kamu Muntaha, hidupmu itu hidup setelah turunnya surat An-Nasr apa sebelum turunnya surat An-Nasr? Saya jawab, ya setelah turunnya surat An-Nasr. Sebab hidup itu hidup setelah surat An-Nasr turun, maka sebaiknya doa ini yang dibaca. Maka atas dasar ilmu itu, sampai sekarang apabila saya sholat, doa ini yang selalu saya baca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, Maha suci Engkau Allah Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saya. Nah, dari kandungan ayat tersebut dapat saya tarik kesimpulan. Oh, kalau begitu berarti bangsa Indonesia dapat mengalahkan Belanda. Bangsa Indonesia dapat mengusir Jepang, dan bangsa Indonesia bisa merdeka. Itu bukan semata-mata karena orang Indonesia memiliki senjata bambu runcing yang sakti Mondragura, tetapi kemerdekaan itu tidak lepas dari pertolongan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 45 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Para pendiri bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan saja,
tetapi juga berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senjata cucuan bisa mengalahkan senjata senapan. Jadi kesimpulan khutbah saya adalah kemerdekaan ini tidak seyogyanya kita peringati dengan memperbanyak kemaksiatan, melainkan harus kita peringati dengan memperbanyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan Islam dalam rangka mengisi peringatan kemerdekaan suatu negara. Harus diperbanyak tasbih dan istighfarnya, dan harus dipersempit, dikurangi nilai-nilai kemaksiatannya, bukan dibalik-balik. Sekian khutbah saya, semoga ada guna dan faedah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.